Baik, bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar mengenai bab baru, yaitu mengenai logaritma. Masih di bab 1, setelah kemarin kita belajar mengenai perpangkatan, kemudian akar. Akar itu adalah bentuk lain dari pangkat pecahan. Berikutnya kita akan belajar logaritma. Logaritma itu masih ada hubungannya dengan pangkat. Karena logaritma itu adalah inverse dari pangkat. Kalau pangkat biasanya kita menuliskan seperti ini, A pangkat C sama dengan B, di mana A sebagai basis atau dasar ya, atau angka yang dipangkatkan, A basis, C pangkat, dan B hasil. Maka jika bentuknya seperti ini, A pangkat C sama dengan B, bisa kita rubah menjadi bentuk logaritma, menjadi seperti ini. Log B basis A sama dengan C. Jadi yang sama dengannya ada di depan log. Log B basis A sama dengan C. Basis itu pada logaritma disimpan di atas. Kemudian pangkat itu disimpan di ujung. Dan hasil itu disimpan di tengah. Log B basis A sama dengan C. Kalau dirubah ke dalam bentuk pangkat berarti A pangkat C sama dengan B. Nah, kita akan belajar merubah bentuknya. Contoh yang pertama adalah seperti ini. 2 pangkat 5 sama dengan 64. Maka, kalau kita rubah ke dalam bentuk log, kita ikut ke sini. Log berapa? Log hasil. Berarti log 64. Log hasil atau log B. Log 64 basis 2. Karena basisnya ini. 2 sama dengan C. C itu pangkat. Berarti 5. Log hasil berarti yang ini. Basis itu yang atas, disimpan di atas. Di sini basisnya 2 berarti basisnya 2 disimpan di atas sama dengan pangkat, pangkatnya 5. Log 64 basis 2 sama dengan 5. Sekarang kita kebalikannya, merubah dari bentuk logaritma menjadi pangkat. Berarti basisnya berapa? Basisnya 5. Tulis 5. Pangkatnya berapa? Z. Pangkat itu yang ada di ujung kan? Nah, ini C di sini. Tuh. Pangkat itu ada di ujung pada logaritma. Berarti 5 pangkat Z sama dengan 3. Nah, gitu ya. Paham? Cara merubah pangkat menjadi logaritma, logaritma menjadi pangkat. Silakan nanti kalian kerjakan yang ini. 5 pangkat 3 sama dengan 135. Berarti log hasilnya berapa? Basisnya tulis di atas log, basisnya berapa? Sama dengan pangkatnya berapa gitu. Ini sama dengan yang ini. Merubah logaritma menjadi pangkat. Basisnya berapa? Nih. Basisnya berapa? Hasilnya berapa? Pangkatnya. Di sini basis, di sini pangkat, di sini hasil. Cara merubahnya. Nah, bagaimana kalau tidak ada basisnya kayak ini nih? Kan kalau yang bawah ada ya 0,5, 2, 3, dan seterusnya. Bagaimana kalau tidak ada basis? Di dalam logaritma, kalau basisnya tidak ditulis artinya 10. Jadi seperti ini. Kalau ada kalian menemukan misalkan log A sama dengan C. Maka kalau basisnya di sini kosong, tidak ada atau tidak ditulis angka berapapun di atas log atau basis, maka otomatis nilainya 10. Nah, otomatis nilainya 10. Berarti kalau dirubah menjadi 10 pangkat C sama dengan A. Basis, pangkat, hasil. Sekali lagi, kalau tidak ada nilai di sini berarti otomatis nilainya 10. Oke, berikutnya setelah kalian bisa merubah bentuk logaritma menjadi pangkat, pangkat menjadi logaritma, kita belajar sifat-sifat logaritma. Sifat-sifat logaritma itu ada 2 secara garis besar, yaitu sifat logaritma dasar dan sifat dasar operasi algoritma. Yang pertama adalah sifat-sifat dasar. Jadi di dalam logaritma itu kita harus sangat paham mengenai dasar, karena untuk menyelesaikan satu soal logaritma perlu beberapa sifat biasanya untuk membuktikannya atau menyederhanakannya. Oke, yang pertama, nah, sifat dasar. Sifat-sifat dasar logaritma, di mana log A basis A sama dengan 1. Jadi, di mana hasil sama dengan basis dan hasil sama, maka pangkatnya menjadi 1. Ya, betul. Karena A pangkat 1 sama dengan A. Contohnya seperti ini. Misalkan 2
log 2. Berapa? 1. Ketika hasil dengan basis sama, ya hasilnya selalu 1. Log sejuta basis sejuta 1. Log 5 basis 5 1. Log 3 basis 3 1. Ketika hasil dengan log sama, hasilnya ketika nilai hasil dengan basis sama, pasti sama dengan 1. Berikutnya, log 1 basis A sama dengan 0. Berarti log 1 basis A. Berarti A-nya itu bebas. Mau berapapun basisnya, kalau lognya 1 pasti hasilnya 0. Contoh, log 1 basis 7 sama dengan 0. Log 1 basis 80 sama dengan 0. Log 1 basis 1 juta 0. Berapapun basisnya, ketika lognya 1, pasti sama dengan 0. Berikutnya, jika nilai hasil berpangkat. Log A pangkat N basis A. Berarti basis pada hasil sama dengan basis pada logaritma A dan A. Maka ini bisa dicoret sama dengan N. Atau nanti kita buktikan di soal berikutnya ya. Contohnya seperti ini. Misalkan 2 log 8. 2 dan 8. Apakah bisa disederhanakan? Tidak. 8 menjadi basisnya 2. Bisa ya. Yaitu 8 itu bisa dirubah menjadi 2 pangkat 3. Di sini sama. Berarti kita dapat log 2 pangkat 3 basis 2. Karena di sini 2 dan di sini 2, basis dan basisnya sama, ini bisa dicoret. Maka hasilnya adalah 3. Berikutnya adalah sifat-sifat dasar operasi. Ini harusnya ada kata operasi. Logaritma. Sifat yang pertama, log B kali C basis A bisa diuraikan menjadi penjumlahan log B basis A ditambah log C basis A. Jadi perkalian ini bisa diuraikan menjadi penjumlahan dengan basis yang sama. Ya, B dan C-nya dipisah. Sebagai contoh, misalkan contohnya itu berapa ya? Contoh yang pertama itu log 12 basis 3 misalkan. Log 12 basis 3 sama dengan 12 itu bisa dirubah menjadi 4 kali 3. Berarti 3 log 3 kali 4. Nah, setelah ini bisa diuraikan log 3 kali 4. Log perkalian itu bisa diuraikan menjadi penjumlahan. Maka kalau diuraikan, kita peroleh log 3 basisnya tetap sama. Log 3 basis 3 kali berubah menjadi tambah ketika diurai. Lognya tulis lagi log 4 basis 3. Sama dengan, nah ini bisa disederhanakan. Log 3 basis 3, log 3 basis 3, ini kan berapa hasilnya? Nah, seperti yang ini. Log 3 basis 3, berarti nilainya 1. Di sini 1. Ditambah 3 log 4. Tapi nanti 4 bisa diuraikan lagi ya, jadi 2 pangkat 2. Nanti pangkatnya bisa maju ke depan. Itu ada di sifat berikutnya. Baik, sifat yang kedua adalah kalau tadi perkalian, sekarang pembagian log B per C atau log B bagi C basis A. Maka diuraikan menjadi log B basis A, basisnya tetap sama. Pembagian berubah menjadi pengurangan ketika diuraikan, dikurangi log C yang bawah log C basis A. Oke, sebagai contoh misalkan basis itu log, misalkan ya contohnya log 5 per 8, basisnya 2. Nah, kita uraikan sesuai dengan sifat 2, berarti kita uraikan jadi log 5, yang atas dulu, basisnya tetap 2. Kalau diuraikan, pembagian berubah menjadi pengurangan, dikurangi log 8 basis 2. Sama dengan kalau log 5
basis 2 sudah sangat sederhana. Nah, yang ini antara 8 dan 2 itu masih bisa disederhanakan. Kita merubah 8 menjadi bilangan berpangkat dengan basis 2. Berarti log 2 pangkat 3. Ini habis. Berarti sama dengan log 5 basis 2 dikurangi, ini habis tinggal 3. Sudah. 2 log 5 dikurangi log 2 pangkat 3 basis 2. Berarti habis log ketika basis dan basisnya sama. Ini kita tulis lagi dan yang atas tinggal 3, tinggal pangkatnya saja. Berikutnya adalah sifat 3. Sifat 3 itu log B pangkat N basis A. Ketika nilai B-nya berpangkat, maka si N ini bisa pindah ke paling depan. Jadi sama dengan N-nya pindah ke paling depan berarti N dikali. Nah, yang belakangnya kita tulis lagi log B basis A. Jadi pangkat dari B itu bisa bisa maju ke paling depan untuk jadi perkalian. Contoh misalkan log 8 basis 3. Kalau kita sederhanakan 8, kalau basisnya sudah sangat sederhana ya, 3 tidak bisa dirubah menjadi perpangkatan. Kalau 8 bisa dirubah menjadi perpangkatan, yaitu 2 pangkat 3. Basisnya 3. Nah, kalau ada tempat hasil berpangkat, maka si pangkat ini bisa rubah ke paling depan. Pangkat 3 dari pangkat 3 ini bisa maju ke paling depan. 3-nya simpan di sini. Sisanya kita tulis lagi. Log 2 basis 3. Sudah hasilnya. Berikutnya adalah contoh sifat yang keempat. Log B basis A bisa diuraikan menjadi pecahan dengan menambahkan basis baru. Di sini ya basisnya adalah C. Log A basis A sama dengan log B. Log B itu diambil dari sini. Dari angka-angka besarnya. Log B basis C. C-nya itu sembarang. Kalian boleh milih berapapun. Dibagi log A. Log A sekarang yang ini. Dari sini. Log A basis C. Jadi bisa dipecah. B-nya di atas, A-nya di bawah. Kemudian ada basis baru. Yang penting basisnya antara atas dan bawah sama. Di sini kita contohkan adalah C. Untuk contoh soalnya misalkan seperti ini. Log 3 basis 2. Kita ubah aja misalkan log 27 basis 2. Maka ini bisa kita rubah menjadi seperti ini, menjadi pecahan sama dengan log 27 per log 2. Nah, basisnya kita tentukan mau berapa. Usahakan mencari basis itu yang bisa memudahkan apa yang ingin kita cari. Misalkan kalau untuk menyederhanakan, di sini kan ada 27, di bawah ada 2. Kira-kira basisnya mau berapa nih supaya bisa disederhanakan? Contohnya misalkan basisnya itu adalah 3. Nah, seperti ini. Jadi 3 itu dari mana, Bu? 3 itu sembarang saja. Kalian terserah mau berapa. Yang jelas bisa membantu mempermudah menyederhanakannya. Berarti menjadi log 27 basis 3, log 2 basis 3. Kita rubah 27 bisa tidak kita rubah menjadi nilai berpangkat, bilangan berpangkat? Bisa ya. Yaitu 3 pangkat 3. Berarti 3 log 3 pangkat 3 per 3 log 2. Nah, ini bisa dicoret kalau sama. Berarti sama dengan yang di atas tinggal 3 karena yang sisanya dicoret. Log 3 basis 3 ya coret, pangkatnya yang tersisa. Berarti 3 per 3 log 2 basis 3. Ini adalah bentuk lainnya. Dari log 27 basis 2 dirubah menjadi 3 per log 2 basis 3. Itu cara menentukan bentuk lain. Berikutnya adalah sifat 5. Log B basis A. Berarti bisa berubah
ketika berubah, maka si basis dan hasil berpindah posisi, A dan B-nya berpindah posisi. Log B basis A sama dengan 1 per log A basis B. Jadi berpindah posisi ya. Contohnya, misalkan, yang gampang saja, log 7 basis 5. Kalau kita rubah posisinya atau sesuai dengan sifat 5, maka jadi 1 per 5 dan 7 tukar posisi, berarti jadi log 5 basis 7. Sekarang nomor 6. Nomor 6 itu banyak pangkatnya. Log B pangkat N basis A pangkat N. Berarti ada dua nilai berpangkat, yaitu hasil B pangkat N dan basisnya itu sendiri A pangkat M. Jika kedua-duanya berpangkat, maka bisa pindah ke depan, di mana pangkat dari B maju sebagai pembilang, berarti di atas, B pangkat N, N-nya pindah ke depan, ke sini. Per pangkat dari A, pangkat dari basis menjadi pembaginya. Ini dari B, ini dari A. N per M dikali log B basis A. Jadi kita tulis lagi soalnya ketika si pangkatnya sudah maju ke depan. Contohnya, misalkan 5 pangkat 3, log 11 pangkat 2 basis 5 pangkat 3. Maka kita rubah, yang pertama maju ke depan adalah pangkat dari B atau pangkat dari 11, berarti 2 per pangkat dari basis, yaitu 5 di sini. Basisnya 5, berarti pangkatnya 3. 2 per 3 log, kita tulis lagi, log 11 basis 5. Log 11 basis 5-nya ditulis lagi, pangkatnya kita majukan ke depan. Atau seperti ini, log B pangkat log B basis A pangkat M. Kalau B-nya tidak berpangkat, maka ini sebenarnya ada nilai 1. 1 per M itu kan pangkat, kalau pangkat dari basis maju ke depan, maka ada di bawah. Maka 1 per M dikali, tinggal kita tulis lagi, log B basis A. Karena si M-nya sudah maju ke depan. Berikutnya adalah sifat 7. Oh, harus contoh dulu ya. Contoh untuk sifat 7. Contohnya, misalkan apa ya? 4 log 5 sama dengan 4 log 5 basis 4. 4 itu bisa dirubah menjadi 2 pangkat 2 log 5. Maka si pangkat dari 2 ini bisa maju ke depan menjadi 1 per 2, pindahnya ke sana menjadi pembagi. Kita tulis lagi tanpa pangkat, berarti log 5 basis 2. Sekarang sifat nomor 7. Log B basis A dikali log C basis B. Ketika hasil sama dengan basis pada suku berikutnya di operasi perkalian. Jadi tandanya kali ketika ujung log pertama sama dengan basis di log berikutnya. Ini B, ini B. Maka ini bisa dicoret. Log B dan basis yang B-nya bisa dicoret. Jadi hasilnya adalah log C basis A. B ini dicoret dan ini pun dicoret. Jadi tinggal log C basis A. Kah? Ayah. Oke, Hila. Nah, tinggal kita coret saja yang samanya log B dan B-nya. Contohnya misalkan sembarang saja ya. Contohnya misalkan log 5 basis 3 dikali log 2 basis 5. Nah, lihat. Hasil dan basis pada berikutnya sama, berarti ini tinggal kita coret saja. Berarti sama dengan log 2 basis 3. Berikutnya,
sifat nomor 8, log. Nah, ini logaritmanya ada pada pangkat. Jadi A pangkat log B basis A. Ketika basis pada pangkat sama dengan basis pada logaritma, maka tinggal coret saja yang samanya. A dan A-nya dicoret, berarti tinggal B. Contohnya misalkan 5 pangkat log 3 basis 5. Nah, kalau ini kan di sini 5 itu basis karena bilangan berpangkat. 5 itu basis pada logaritma karena ada di bagian atas. Basis dan basisnya sama, maka logaritmanya hilang, sama dengan 3. Nah, untuk pengerjaannya, seperti yang saya bilang, logaritma itu tidak biasanya harus membutuhkan beberapa sifat untuk menyederhanakan bentuk. Dan cara pengerjaannya tidak mutlak sama. Karena orang menyelesaikan satu masalah pasti dengan cara yang berbeda-beda, tergantung cara pemikirannya. Nanti pun ketika saya memberikan soal, tidak mutlak caranya sama, tapi hasilnya pasti sama. Caranya sesuai dengan sifat yang dibutuhkan. Oke, kita akan belajar mengenai soalnya di pertemuan berikutnya. Sekarang tidak ada latihan, hanya saja kalian pelajari setiap sifat-sifatnya.